kira-kira 2 jam baru sampai. Ya, alhamdulillah sekarang sudah dibuatkan jalur yang cukup lebar, bukan lagi setapak, ya, tapi seluas jalan mobil untuk sampai ke puncak. Di atas puncak ada apa? Ada Goa Thur. Goa di mana Rasulullah bermalam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika melakukan perjalanan ke kota Madinah yang kita sebut sebagai hijrah. Hijrahnya Rasulullah ya, tidak lain karena 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, tapi hati-hati penduduk Mekah kebanyakan, apalagi pembesar-pembesar kaum Quraisy itu lebih keras dari batu-batu yang jamaah lihat di gunung-gunung ini. Didakwahi 13 tahun tidak mempan, mental. Mereka malah mencemooh Rasulullah, mengejek Rasulullah, mencaci maki. Kemudian kita bisa bayangkan Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang nabi, Rasulullah itu sudah digelari Al-Amin, orang yang dipercaya. Karena para kaum Quraisy melihat kejujuran dari Rasulullah SAW dan bagusnya akhlak Rasulullah, sehingga memang sudah tercermin begitu baiknya, begitu sempurnanya akhlak Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid, mengajak kepada beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, ini sudah bertentangan dengan kepentingannya kafir Quraisy. Maka saat itu Rasulullah tiba-tiba dijuluki Al-Kadzab, pembohong. Manusia yang paling mulia ketika Rasulullah pernah suatu hari Rasulullah sholat di depan Ka'bah, dan ketika beliau sujud, beliau diletakkan di atas punggungnya isi perut unta, dan beliau tidak bisa bangkit dari sujudnya sampai salah seorang datang menyingkirkan perut isi perut unta tersebut. Lalu berlalulah 13 tahun, dan orang yang mengikuti dakwah Rasulullah hanya sedikit saja. Itu pun dari kalangan orang-orang miskin, orang-orang tidak terpandang. Karena di dalam strata hidupnya orang Arab dulu itu, bahkan sampai sekarang masih terasa, itu pakai suku. Iya, suku yang paling tinggi itu suku Quraisy. Lanjut aja. Makanya orang-orang yang pekerjaannya buruh kasar, tidak memiliki banyak harta, itu yang mudah sekali dizalimi oleh para punggawa-punggawa kafir Quraisy saat itu. Dan kebanyakan yang memeluk Islam adalah budak-budak, orang-orang miskin, orang yang tidak terpandang di tengah penduduk kota Mekah. Lalu dengan leluasa para pembesar-pembesar kafir Quraisy menzalimi mereka, sehingga 13 tahun terlewati dalam keadaan penuh kesabaran, penuh perjuangan, penderitaan. Akhirnya Rasulullah beserta seluruh kaum muslimin diizinkan untuk melakukan perjalanan hijrah menuju Madinatul Munawwarah. Dan dalam menuju kota Madinah ada 2 jalan. Ada jalan yang sudah umum dilewati, ada jalan yang harus berbelok-belok dulu. Dan yang dilewati oleh Rasulullah untuk menghindari kejaran kafir Quraisy itu adalah jalur ini, jalur yang tidak terprediksi, tidak biasa dilewati oleh orang-orang. Tapi canggihnya orang-orang dahulu, sebagaimanapun Rasulullah menghindari kejaran kafir Quraisy, dahulu itu ada orang yang tugasnya, kerjaannya itu mencari jejak. Jadi dari bekas-bekas pijakan kaki di tanah itu, atau dari bekas jalan yang dilewati, dia bisa tahu, oh, orang yang kita cari ini arahnya ke sini.
Akhirnya karena jasa pencari jejak ini, kafir Quraisy bisa menyusul Rasulullah ke mulut gua yang ada di atas Jabal Sur, yang di samping kanan kita ini. Mereka bisa sampai di sana. Kemudian dikatakan bahwa kalaulah salah seorang di antara mereka ini melihat ke bawah kakinya, artinya bahwa goa itu kalau kita masuk itu menurun, atau posisi dasar gua itu lebih rendah di bawah ketimbang permukaan tanah yang berada di depan gua. Tapi atas pertolongan Allah, alhamdulillah, itu dengan mudah Rasulullah terhindar dari kejaran kafir Quraisy dengan selamat, dan Rasulullah saat itu bisa melanjutkan hijrahnya ke kota Madinah. Lewat aja.